Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tapi pun, perkenalkan saya Dandaris Manda, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12 SMA dan di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial 2. Latar belakang dibuatnya video ini adalah untuk menuntaskan tugas saya pada mata pelajaran sosiologi dengan guru pengampu Bapak Farhan Hadid SPD. Saya mengangkat judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal UMKM Hidroponik yang terdapat pada Dusun 3, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung demi meningkatkannya sumber perekonomian masyarakat. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang saya teliti pada penelitian saya yakni adalah UMKM hidroponik, yang dalam artian hidro adalah air. Dapat diartikan bahwa ini adalah salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang soilis kultur, yang dimana dimaksudkan soilis kultur adalah bidang yang memanfaatkan dengan air tanpa menggunakan tanah, atau budidaya sesuatu tanaman menggunakan air dan tanpa menggunakan media tanah. Nah teman-teman, untuk UMKM ini sendiri bertempat di Dusun 3, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Untuk kegiatan UMKM ini sendiri merupakan awal mula di mana adanya pandemi COVID-19 yang menyeluruh di seluruh penjuru dunia dan juga dapat mempengaruhi perekonomian dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang lebih luas. Salah satunya adalah perekonomian dalam rumah tangga. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemilik usaha awal mula sempat berpikir untuk bagaimana cara untuk memberdayakan masyarakat dan juga memberikan kontribusi terhadap lingkungannya dengan menciptakan suatu pekerjaan yang berbasis mikro maupun kecil dan juga menengah. Alhasil, pemilik usaha memberikan suatu ide dan gagasan lalu direncanakan dan juga diberitahukan kepada keluarga dan terbentuklah UMKM Hidroponik Lumbung Agro Farm ini. UMKM ini bergerak dengan awal mula yang sangat berproses dan berprogres. Tidak awal mula langsung menjadi besar. Nah, UMKM ini sendiri sebenarnya pemilik usahanya sempat ragu atau bimbang. Karena memang pemilik usaha tidak terbiasa melakukan suatu hal pemberdayaan atau juga melakukan hal budidaya menggunakan media yang full atau penuh dengan kisaran air yang lebih banyak ketimbang dengan media tanah yang lebih banyak. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata usaha ini dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi dan juga sesuai dengan harapan si pemilik usaha. Nah, untuk pemberdayaan hidroponik ini sendiri dilakukan dalam kegiatan demi mencapainya suatu tujuan yang dimana dimaksudkan pada waktu itu untuk memberikan pendapatan perekonomian pemilik usaha untuk menghidupi keluarganya di masa pandemi. Lantas, apakah berhasil? Jawabannya berhasil. Karena apa? Karena terbukti banyak beberapa dari masyarakat sekitar yang ikut untuk meniru dan juga terdapat beberapa masyarakat yang menjadi karyawan di usaha UMKM Hidroponik Lumbung Agro Farm ini. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pendahuluan pembahasan. Dan sebelum itu, mari kita simak pendahuluan yang akan dijelaskan melalui 7 siklus pemberdayaan komunitas pada masyarakat. Siklus pertama, yaitu keinginan untuk berubah. Dapat dinyatakan pada siklus pertama ini bahwa UMKM hidroponik ini, para karyawan sangat amat ingin berubah. Merubah posisi hidupnya karena adanya pandemi COVID-19 ini dan meningkatkan pendapatan perekonomian untuk menghidupi keluarganya. Itu adalah alasan para karyawan mengapa para karyawan ingin bekerja di hidroponik ini. Memang hidroponik ini bukanlah suatu usaha yang memang sudah besar, namun masih merintis. Akan tetapi para karyawan cukup percaya diri. Dengan adanya siklus pertama ini terbukti para karyawan sangat amat serius ingin merubah hidupnya, membuka pola pikirnya dan juga mencoba hal baru, yakni berubah untuk mendapatkan perekonomian, meningkatkan perekonomian, dan juga membuka pola pikir
yang dimana kebiasaan para masyarakat di lingkungan tersebut yakni menggunakan media tanah, namun ini diubah menjadi media air. Siklus yang kedua, melepaskan halangan-halangan. Terbukti bahwa siklus ini telah dilewati oleh karyawan dan juga pemilik usaha tentunya. Lantaran kenapa? Lantaran pada awal mulanya bersifat tidak optimis, baik dari pemilik usaha terutama para karyawan. Karena pada kala itu masih gencar-gencarnya pandemi COVID-19, di mana membuka usaha baru dengan usaha yang mikro, kecil, dan juga menengah itu sangatlah susah untuk merintis. Namun pemilik usaha tetap meyakinkan pada karyawan dan karyawan telah yakin dan optimisme bahwasannya usaha ini akan berkembang dan maju seiring dengan waktu. Karena hal inilah terbukti bahwasanya di lingkungan pekerjaan hidroponik tersebut, para pemilik usaha dan juga para karyawan profesionalitas dalam bekerja. Dan juga melepaskan segala rintangan ataupun halangan-halangan pola pikir yang melekat dan membelenggu. Dan juga pada kala itu masyarakat lingkungan sekitar, lalu para karyawan dan pemilik usaha melepaskan segala resistensi yang ada pada kala itu pada waktu masa gencar-gencarnya pandemi COVID-19. Siklus ketiga, rasa memiliki bertambah. Hal ini telah terbukti dengan adanya pemilik usaha atau Bapak Yudi memberikan kepercayaan terhadap para karyawan, dan karyawan pun merasa bebas. Bapak Yudi atau pemilik usaha memberikan kepercayaan terhadap karyawan dengan cara tidak selalu saat demi saat, waktu demi waktu memberikan suatu pengawasan. Mungkin awal-awal memang diberikan pengawasan dengan ketat, namun seiring berjalannya waktu, hari demi hari, lama kemudian tidak lagi pengawasan itu terlalu ketat. Karena pemilik usaha sudah sangat percaya terhadap para karyawan, sehingga para karyawan pun memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang bertambah. Siklus keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab, di mana pemilik usaha yakni Bapak Yudi memberikan tambahan pekerjaan terhadap para karyawan. Yang dimana dimaksudkan adalah Bapak Yudi sudah memiliki rasa kepercayaan yang telah saya jelaskan pada siklus yang ketiga. Dengan adanya rasa kepercayaan itu, maka para karyawan pun diberikan suatu kebebasan. Lama-kelamaan, karyawan pun diberikan suatu batas tanggung jawab yang lebih besar, di mana karyawan saat ini sudah bisa memberikan kontribusi dan eksistensi nyatanya terhadap UMKM hidroponik ini dengan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang sudah cukup banyak. Yang pada awal mulanya kegiatan ini hanya satu karyawan mengerjakan satu pekerjaan. Namun saat ini sudah berbeda, karena didorong oleh pemilik usaha yakni Bapak Yudi memberikan suatu motivasi kepada para karyawan. Tentu sebelum memberikan motivasi terhadap para karyawan, Bapak Yudi sebagai pemilik usaha memotivasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Lama demi lama akhirnya Bapak Yudi memberikan motivasi terhadap para karyawan. Untuk mencapai suatu keselarasan dan profesionalitas bekerja, maka Bapak Yudi memberikan tanggung jawab dan juga batas yang lebih besar untuk memperoleh hasil juga yang lebih besar. Siklus kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Hal ini terbukti dengan adanya pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh pemilik usaha atau Bapak Yudi kepada para karyawan untuk meningkatkan usahanya menjadi suatu usaha yang lebih besar, yakni dengan mentargetkan market dan produksi mencapai hasil yang lebih besar sesuai dengan ekspektasi dan keinginannya. Hal ini terbukti dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para karyawan, dan juga hal ini telah terbukti dengan adanya market ataupun para karyawan yang sudah bisa membuka kecil-kecilan usahanya sendiri. Siklus keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dikhususkan pada para karyawan. Hal ini terjadi pada karyawan lantaran para karyawan sedikit demi sedikit sudah bisa memulai dan membuka usahanya sendiri di bidang hidroponik atau tanaman yang berbasis dengan media air. Dan juga dengan adanya kesempatan para karyawan dapat membuka usahanya sendiri, maka karyawan pun sudah bisa membuka pemikirannya untuk lebih luas dan membuka pula penghasilannya untuk lebih besar. Dan dengan adanya hal ini, maka dapat dikatakan bahwa karyawan sudah dapat mensetarakan antara dirinya dengan pemilik usaha yakni Bapak Yudi, karena sudah menjadi seorang pengusaha, yakni sama-sama memiliki usaha hidroponik. Dan juga dengan ini pemilik usaha lebih terbuka dan juga lebih lapang dalam bekerja. Tidak seperti awal mula ketika mereka mengikut menjadi seorang karyawan di masa pandemi pada saat gencar-gencarnya, di mana pola pikir yang membelenggu sehingga mengikat dirinya dan tidak terbebas, maupun memiliki rasa yang masih cukup enggan, malu, segan, dan lain sebagainya.
Siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar, terutama pada karyawan ya teman-teman. Karena para karyawan sudah ada beberapa yang membuka usaha hidroponiknya sendiri walaupun kecil-kecilan, namun ada juga yang tetap bekerja menjadi seorang karyawan Bapak Yudi atau pemilik usaha Lumbung Agrofarm ini. Hanya saja para pengusaha yang memang awal mulanya menjadi seorang karyawan dan kini sudah membuka usahanya kecil-kecilan, mereka tertantang untuk mengikuti jejak karirnya Bapak Yudi menjadi seorang pengusaha UMKM yang cukup berkembang dan berprogres hari demi hari, waktu demi waktu. Dan dengan inilah terbukti bahwasanya Bapak Yudi dapat dikatakan adalah seorang pemberdaya yang dimana dapat memberdayakan masyarakatnya dan dapat berguna paling tidak untuk masyarakat di lingkungan rumahnya sendiri. Oleh karena itu, akan terjawab siklus-siklus ini ketika akan saya bahas nanti pada pembahasan, yang dimana pembahasan itu akan dikaitkan oleh 5 strategi, dan 5 strategi ini akan dikaitkan dengan pemilik usaha dan keadaan usahanya. Strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi yang pertama, pemungkinan, dikaitkan dengan proses siklus yang pertama dan yang kedua yang telah saya bahas pada pendahuluan. Dapat dikatakan bahwasanya strategi ini berhasil telah dilalui, khususnya pada pemilik usaha. Karena apa? Karena pemilik usaha awal mulanya memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat negatif dan juga merubah dan berusaha untuk berubah, sehingga memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat negatif yang pada awal mulanya tidak bersifat percaya diri, namun lama menjadi lama bersifat lebih percaya diri dan optimisme. Sehingga dengan adanya hal ini, pemilik usaha memberikan motivasi terhadap dirinya sendiri, dan setelah memberikan motivasi dan yakin terhadap diri sendiri, pemilik usaha memberikan motivasi pula kepada para karyawan untuk dapat bersama-sama melakukan pekerjaan pada UMKM hidroponik Lumbung Agrofarm ini, memberikan rasa kenyamanan, kekeluargaan, royal dan loyalitas pula yang telah diberikan pemilik usaha, sehingga kemungkinan yang awal mulanya bersifat negatif maupun kontra kini menjadi suatu hal yang lebih positif, optimis, dan bersifat pro. Strategi yang kedua, yakni penguatan, dikaitkan dengan siklus yang ketiga dan keempat yang telah saya bahas terlebih dahulu pada pendahuluan, yakni dapat dikatakan bahwasanya penguatan ini telah dilakukan oleh pemilik usaha, yaitu Bapak Yudi, terhadap para karyawan tentunya, dimana penguatan ini tidak terlalu kaku, yakni lebih santai, enjoy, relax, dimana para pengusaha berusaha mengusahakan dan para karyawan berusaha untuk memahami, sehingga pada kala itu di mana para karyawan tidak sangat amat tertekan dengan keadaan dan tuntutan yang ada, karena pada kala itu keadaan pandemi COVID-19 yang masih terbilang gencar dan juga adanya penguatan dari Bapak Yudi yang terbilang sangat amat kaku justru akan sangat menimbulkan akibat yang buruk, sehingga Bapak Yudi mengambil inisiatif untuk memberikan penguatan dan pelatihan ataupun motivasi dengan sangat santai, sehingga para karyawan terus ingin berproses dan berprogres bersama-sama dan mengandalkan daya analisis atau daya analisa bersama-sama sebagai seorang petani yang baru bergerak di bidang hidro atau media air, dan juga mengandalkan internet sebagai informasi untuk mengedukasi para karyawan dan juga Pak Yudi sendiri tentunya dalam mencari informasi dan pembelajaran melalui internet mengenai hidroponik itu sendiri. Karena Pak Yudi sebagai pemilik usaha pun baru pertama kali mendirikan usaha yang benar-benar dilakukan dengan media air atau hidro secara full atau secara lebih kompleks. Strategi yang ketiga, yaitu perlindungan, dikaitkan dengan siklus yang kelima yang telah saya jelaskan pada pendahuluan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa strategi ketiga ini berhasil, di mana Pak Yudi sebagai pengusaha atau pemilik usaha berhasil melindungi para karyawan. Dalam artian adalah melindungi para karyawan dari sekat belenggu pola pikir yang tidak membuka, dan juga melindungi para karyawan untuk tidak adanya persaingan antara satu sama lain dengan karyawan yang lainnya, dengan cara merangkul para karyawan untuk bekerja dengan profesionalitasnya dan juga merangkul para karyawan agar memiliki rasa kekeluargaannya. Strategi keempat, yakni penyokongan, dikaitkan dengan siklus yang keenam. Dapat dikatakan bahwa Bapak Yudi menyokong para karyawan untuk bekerja, memberikan dukungan, motivasi, memberikan penguatan-penguatan, dan memberikan perlindungan telah dilakukan oleh Bapak Yudi sebagai pemilik usaha.
Lalu yang selanjutnya adalah memberikan penguatan dengan cara menyokong. Yang dimaksud Bapak Yudi memberikan penyokongan adalah Bapak Yudi sebagai pemilik usaha membuat kesepakatan bersama dengan para karyawan mengenai peran, tanggung jawab, dan batas-batas para karyawan dalam bekerja. Yang dimana tujuannya adalah supaya para karyawan mempunyai batas peran, tanggung jawabnya untuk penuh dan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dengan ini maka para karyawan tidak akan semena-mena, sehingga apa yang sudah ditargetkan bersama akan tercapai pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka, si karyawan, dan oleh pemilik usahanya. Itu sendiri dapat dikatakan sudah termasuk ke dalam penyokongan yang dilakukan oleh pemilik usaha, yakni Bapak Yudi. Karena ketika kita lihat dan kita tuntaskan kembali dan kita lihat kilas baliknya juga, mereka para karyawan dan si pemilik usaha yakni Bapak Yudi ingin menambah penghasilannya dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal itu akan terjadi ketika si pemilik usaha dan para karyawan dapat bekerja dengan profesionalitas dan bertanggung jawab menjalankan perannya masing-masing. Hal itu dapat begitu disepelekan dengan mudah. Namun karena Bapak Yudi sudah mengantisipasi hal itu, maka Bapak Yudi memberikan suatu persyaratan atau kesepakatan bersama agar hal itu tidak terjadi dan disepelekan. Maka dari itu penyokongan ini dianggap berhasil. Strategi terakhir, yakni strategi 5, pemeliharaan. Dikaitkan dengan siklus yang ketujuh, dapat dikatakan strategi kelima atau pemeliharaan ini telah dilaksanakan oleh Pak Yudi, yakni sebagai pemilik usaha. Karena Pak Yudi memiliki target, yakni marketing, market pasar maupun produknya meningkat, sehingga target itu perlu didukung dengan upaya pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Pak Yudi dan diimplementasikan bersama-sama dengan para bersungguh-sungguh dengan karyawan, yakni dengan cara melihara kondisi keadaan dalam bekerja, memelihara kondisi tanaman atau sayur yang telah ditanam dalam keadaan media air, kondisi market yang selalu lebih diperluas, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa pemeliharaan ini tidak hanya memelihara satu hal, namun berbagai hal. Dari media tanaman, media saluran air, media cara bekerja, dan media peralatan atau sarana-prasarana lainnya. Pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut masyarakat di lingkungan UMKM, sekitar UMKM berada, dapat dinyatakan bahwasanya UMKM ini terus berproses dan berprogres menuju lebih baik. Karena pada awal mulanya UMKM ini tidaklah seluas pada saat ini. Dan seiring berkembangnya waktu, maka UMKM ini memperluas baik dari tempat sarana prasarananya, baik dari pemasarannya, dan lain sebagainya. Dan juga menurut pandangan masyarakat, UMKM hidroponik Lumbung Agrofarm ini dapat dinyatakan sebagai salah satu usaha yang membangkitkan paling tidak adalah tetangga-tetangganya atau membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya yang dimana tidak mempunyai pekerjaan, belum mempunyai pekerjaan, maupun yang sudah mempunyai pekerjaan namun masih kurangnya pendapatan perekonomian. Dan dapat dinyatakan bahwasanya menurut warga atau informan warga sekitar, UMKM ini sangat membantu di lingkungan masyarakat tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya pemberdayaan itu adalah suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan inisiatif untuk mengubah keadaan hidupnya menuju yang lebih baik. Dan hal ini telah terbukti dilakukan oleh Pak Yudi sebagai pengusaha atau pemilik usaha Lumbung Agrofarm ini, yakni kegiatan yang dimana berbasis media air atau hidro. Tanaman atau kegiatan hidroponik ini telah berhasil ia lakukan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat di sekitar lingkungannya, dan juga dapat dikatakan bahwa UMKM hidroponik Lumbung Agrofarm ini berhasil dinyatakan sebagai kegiatan usaha mikro kecil menengah yang mengangkat pemberdayaan masyarakat. Karena hal ini telah terbukti dan terjawab pada berbagai pertanyaan dan pembahasan maupun pendahuluan yang terdapat pada siklus. Ada 7 poin dan juga pada 5 poin di poin strategi. Hal ini telah terjawab dan hal ini telah terbuktikan. Maka dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan ini bersifat nyata dan terbukti.
karena telah memberikan kontribusi, eksistensi, dan esensinya terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya, dan memberdayakan masyarakat-masyarakat yang tidak berdaya karena adanya pandemi COVID-19. Alhasil telah memberdayakan beberapa orang atau beberapa masyarakat untuk lebih bangkit, kuat, dan mengatasi keadaan ataupun kondisi hidupnya pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin itu yang dapat saya katakan, dan itulah yang telah saya lakukan. Hal ini telah terbukti dan telah saya jelaskan, dan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.